Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Saya Syahrini SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Islam Negeri Dato' Karamapali. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4, materi belajar Quran Surah Al-Quraisy. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa tadi yang datangnya paling awal? Siapa yang datangnya paling awal? Ya. Muhammad Farid Abian, silakan pimpin temannya membaca doa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Lagu Hari Merdeka.
pembelajaran, kita ketahui dulu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin serta tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin yaitu tatawur wa ibtikar, dinamis, inovatif, gotong royong, ta'aduk dan keteladanan. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku mampu melafalkan Quran surah Al-Qurain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anakku nantinya diharapkan mampu melafalkan Quran surah Al-Qurain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, anak-anakku mampu menghafalkan Quran surah Al-Qurain dengan lancar agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah anak-anakku sekalian mampu menerjemahkan Al-Quran surah Al-Qurain secara kosakata atau secara mufradnya maupun secara utuh, secara keseluruhan. Oke? Nah, kita akan memasuki inti pembelajaran, yaitu membaca Quran surah Al-Qurain. Nah, marilah kita belajar membaca Quran surah Al-Qurain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, kenapa pentingnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Yang pertama, agar memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena membaca Al-Quran bernilai ibadah. Jadi satu huruf saja yang kalian bacakan dalam Al-Quran itu akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya, setiap hurufnya ada pahalanya. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan dalam menerjemahkan Al-Quran karena kesalahan penyebutan huruf dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengartikan ayat. Jadi kalau salah dalam menyebutkan huruf maka artinya juga akan salah. Oke, satu huruf saja salah penyebutannya maka artinya akan berbeda. Sebelum kita membaca Quran surah Al-Qurain, kita cermati dulu tulisannya. Kita cermati dulu, ini adalah Quran surah Al-Qurain. Baiklah anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah video tentang cara membaca Quran surah Al-Qurain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Silakan anak-anakku perhatikan baik-baik cara membaca Quran surah Al-Qurain, karena setelah ini kita akan mempraktikkan membaca Quran surah Al-Qurain. Baiklah anak-anak, kita sudah menyaksikan video cara membaca Quran surah Al-Qurain sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sekarang silakan anak-anak buka bukunya halaman 18. Di situ ada Quran surah Al-Qurain. Ya, sudah dilihat semua? Quran surah Al-Qurain. Ya, kita sama-sama membaca Quran surah Al-Qurain. Dibacanya dengan fasih ya, nak, bersama-sama. Oke.
Angkat tangannya. Siapa yang mau membaca? Amal Fatihah ada. Silakan membaca Quran surah Al-Qur'an. Silakan berdiri nak, berdiri perdengarkan teman-temannya membaca Quran surah Al-Qur'an. Silakan anak-anakku menyimak bacaan Quran surah Al-Qur'an oleh Ahmad Latif Syuhada dan silakan ditanggapi jika ada kesalahan dalam membaca Quran surah Al-Qur'an. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Oke, bagus. Ada lagi yang mau membaca Quran surah Al-Qur'an? Putri. Baiklah anak-anak, tadi temannya sudah ada beberapa orang yang membaca Quran surah Al-Qur'an. Pada dasarnya semuanya sudah membaca dengan baik, tetapi tolong diperhatikan bagian panjang dan pendek pada ayat-ayat tertentu yang tidak memerlukan panjang. Anak-anak tidak usah dipanjangkan ya nak? Oke. Seperti di ilafi Quraisy, ilafi, panjangkan ilafi, bukan ilafi, tetapi ilafi, benar? Oke. Selanjutnya kita akan menerjemahkan Quran surah Al-Qur'an. Coba perhatikan di depan. Terlebih dahulu kita akan mengartikannya secara mufradat atau secara kosakata terlebih dahulu. Nah, coba diperhatikan. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Oke, diulang. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Oke, apa tadi li'ilafi Quraisy? Oke, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka. Ilafihim. Apa tadi ilafihim? Oke, kita lanjut. Rihlatas syita'i. Oke, bepergian pada musim dingin. Rihlatas syita'i, bepergian pada musim dingin. Wassaif dan musim saif dan musim panas. Oke, wa amanahum dan mengamankan mereka min khauf dari rasa ketakutan. Oke, kita ulang. Li'ilafi Quraisy apa artinya? Oke, ilafihim. Oke, rihlatas syita'i. Wassaif dan falyabudu. Hendaklah mereka menyembah. Tadi kita sudah mengartikan secara mufradat. Coba kita ulang-ulang sampai tidak melihat di depan. Coba anak-anak mengingat-ingat kembali. Saya tanya, li'ilafi Quraisy artinya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalau falyabudu. Falyabudu. Menyembah, maka hendaklah mereka menyembah. Kalau sambil anak-anak mengingat-ingat tadi yang sudah kita lihat di depan, coba saya tanya satu-satu ya. Coba Bibi, apa artinya ilafihim? Pintar. Coba Usma, apa artinya rihlatas syita'i? Ya, bepergian pada musim dingin. Nah, tadi kita sudah mengartikan secara kosakata atau mufradat. Sekarang kita akan mengartikan secara utuh. Nah, ayat pertama Quran surah Al-Qur'an apa tadi? Yang artinya Quraisy. Karena
bagaimana ketepatan menyambung ayat dan bagaimana ketepatan menyambung terjemahan Quran surah Al-Qur'an. Nanti siapa yang paling cepat dan tepat dalam menyusun potongan ayat dan potongan terjemahan akan mendapat hadiah. Jadi semangat semuanya, semangat dalam mengerjakan. Silakan dimulai. Menerima hadiahnya. Jadi anak-anak tetap semangat belajarnya, oke? Oke, sekarang kita tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Oke. Baiklah, tadi kita sudah menyelesaikan tugas kelompok yaitu menyusun potongan Al-Qur'an. Oke, selanjutnya anak-anakku akan menghafalkan Quran surah Al-Qur'an secara berpasangan dengan teman kelompoknya. Silakan cari pasangannya dalam hafalan Quran surah Al-Qur'an dan menerjemahkan hafalannya di depan kelas. Ya, oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy ilafim rihdatasyita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Oke, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy falyabudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bagaimana hafalan temannya? Oke, hanya terjadi kesalahan pada pembacaan Robba hadzal bait. Dipanjangkan Robba hadzal bait. Tidak dipanjangkan pas hadzal bait dipanjangkan. Selanjutnya Akila Azhara dan Fatiha silakan dimulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya. Oke, Mas. Selanjutnya Putri dan Sofi, silakan menghafalkan Quran surah Al-Quraisy. A, Ba, Ta. Oke, bagaimana hafalannya Putri dan Sofi? Lancar ya? Lancar. Oke, baiklah. Kita tadi telah menghafalkan Quran surah Al-Quraisy secara berpasangan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah menghafalkan Quran surah Al-Quraisy dengan fasih dan lancar. Meskipun ada beberapa yang belum, tetapi bisa diulang-ulang kembali di rumah ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas pada LKPD. Silakan anak-anakku mengisi tugasnya dan kita bagikan lembar kerjanya. Baiklah anak-anak, tugasnya dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa dituliskan nama lengkap dan isnya. Ada yang sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Yang teratur. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari Quran surah Al-Quraisy mulai dari yang pertama tadi membaca Quran surah Al-Quraisy. Lagi yang kedua menjelaskan Quran surah Al-Quraisy. Yang ketiga menghafalkan Quran surah Al-Quraisy. Oke, kita ulang dulu membaca Quran surah Al-Quraisy secara bersama-sama. Abata. Oke, anak-anakku jangan lupa mengulang-ulang membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Quraisy di rumah. Dan bagi anak-anakku yang belum fasih dalam membaca Quran surah Al-Quraisy, boleh melihat kembali pada video di YouTube yang linknya sudah Bunda bagikan di grup kelas. Oke? Oke, siap? Oke, kita tutup minggu depan. Kita akan mempelajari isi kandungan Quran surah Al-Quraisy. Anak-anakku jangan lupa membaca materinya di rumah. Oke, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Maju ke depan. Kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang.
semuanya boleh pulang. Kelompok 1 silakan pulang. Demikianlah video UKIN saya. Diharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya, sehingga dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.